Perkenalkan, saya Ferly Samuel Rey dengan NIM 210611020504, kelas 2B8 Manajemen, mata kuliah Statistik Bisnis, dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SE MM. Topik materi yang saya paparkan yaitu Estimation and Confidence Interval. Berikut materinya. Pengertian: estimasi adalah suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi atau parameter dengan memakai nilai sampel atau statistik. Telah dijelaskan bahwa walaupun kita hanya mengambil sampel, sebenarnya kita ingin mengetahui nilai populasi. Dalam teorema limit pusat dinyatakan bahwa distribusi sampling terjadi kalau sampel diambil berulang kali. Contoh penggunaan teori estimasi. Yang pertama, dalam bidang kesehatan digunakan untuk mengestimasi prevalensi penderita penyakit, mengestimasi angka kematian seperti AKI dan AKB. Dan yang kedua, di rumah sakit, teori estimasi dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah pengunjung atau memperkirakan prognosa atau kemungkinan sembuhnya suatu penyakit. Ciri-ciri estimator yang baik. Estimator adalah nilai statistik yang dipakai untuk menduga nilai populasi atau parameter. Hasil dari pendugaan disebut estimasi secara statistik atau statistical estimate. 3 ciri estimator yang baik. A. Tidak bias. Sesuai nilai parameter populasi, hasilnya mengandung nilai parameter yang diestimasi sama dengan unbiased estimator. B. Efisien. Dikatakan efisien apabila hasil estimasi memakai nilai tersebut pada rentang yang kecil saja, sudah mengandung nilai parameter. Simpangan baku kecil sehingga peluang untuk mendekati nilai parameter menjadi lebih besar. Pada rentang kecil saja sudah mengandung nilai parameter. C. Konsisten. Maksudnya ketepatan mengestimasi nilai parameter akan meningkat dengan jumlah sampel yang lebih besar. Berapapun besar sampel pada rentangnya akan mengandung nilai parameter yang sedang diestimasi. Bentuk estimasi. Dalam menduga nilai parameter, kita dapat melakukan 2 macam pendugaan berikut. Yang pertama, estimasi titik atau point estimation, mengandung perhitungan angka tunggal untuk mengestimasi nilai parameter. Nilai statistik atau nilai-nilai sampel digunakan sebagai pendugaan nilai parameter karena nilai-nilai ini merupakan estimator yang baik untuk menduga atau mengestimasi nilai parameter. 2. Estimasi selang atau interval estimation. Dalam estimasi interval ini adalah bahwa sampel-sampel yang diambil dari suatu populasi akan berdistribusi normal sekitar mikro dengan simpangan baku sama dengan SE atau sifat dari distribusi sampling. Dengan ini kita menentukan batas minimum dan maksimum terletaknya nilai mikro. Jarak dari batas tertinggi dan terendah ini ditentukan sebagai confidence interval atau confidence limit, yaitu luas daerah di bawah kurva normal ditentukan dengan presentasi misalnya 90%, 95%, 99%. Confidence interval. Confidence interval atau CI adalah luas area di bawah kurva normal yang ditentukan dengan persentase misalnya 90%, 95%, dan 99%. Berikut contoh gambar di bawah ini. Dasar estimasi selang atau confidence interval. Yang pertama, bahwa sampel yang diambil dari suatu populasi akan berdistribusi atau normal. Sekitar mikro dengan simpangan baku adalah standar error atau SE atau sifat distribusi sampling. 2. Dengan hal itu dapat ditentukan jarak minimum dan maksimum letaknya nilai mikro sama dengan confidence interval, sama dengan confidence limit, sama dengan tingkat kepercayaan. Makna confidence interval. Peneliti mengakui bahwa dengan confidence interval 90% atau 95% atau 99%, maka rentang nilai mean yang didapat kemungkinan mengandung atau memuat nilai mean populasi. Jika CI 95% per A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Diakui ada 10%, 5%, 1% peluang di mana rentang nilai mean yang didapat kemungkinan tidak mengandung atau memuat nilai mean populasi.
Distribusi student T. Ketika jumlah sampel tidak besar, dua aspek yang dapat berubah. Yang pertama, standar deviasi sampel yang tunduk pada variasi sampel mungkin tidak dapat diandalkan untuk mengestimasi nilai standar deviasi populasi. 2. Ketika distribusi di populasi tidak normal, maka distribusi sampel dari mean mungkin juga tidak normal. Rumus umum karakteristik distribusi. Contoh rumusnya di bawah ini. Student T diperkenalkan oleh W.S. Gosset. Seperti pada distribusi normal, distribusi T adalah distribusi bersifat kontinu, berbentuk bell shape dan simetris. Namun distribusi T lebih melebar dan ekornya lebih panjang. Berikut kurva contoh di samping. Rentang interval dapat dipersempit dengan cara yang pertama, memperkecil CI, misalnya dari 95% menjadi 90%. Memperkecil CI berarti memperbesar presisi atau artinya probabilitas nilai mean populasi berada pada rentang itu semakin besar. Yang kedua, memperbesar jumlah sampel. Yang ketiga, meningkatkan ketelitian dalam mengukur sehingga dapat varian sampel yang kecil. Demikian video presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan tanda baca maupun penyebutan. Terima kasih.